Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa, karena kita ini udah di minggu awal, tentunya saya akan memulai dengan memproyeksikan pergerakan arah IHSG dan juga Big Bang. Kenapa saya lebih banyak mengarahkan Big Bang? Karena itulah yang sebagai penggerak roda IHSG dan juga tentunya majority investor di Indonesia itu mereka lebih banyak memegang porsi kepemilikan di saham-saham Big Bang. Kenapa seperti itu? Ya karena di Indonesia ini tidak ada manufaktur yang baik seperti di US, manufaktur teknologi, di China manufaktur yang banyak didistribusikan ke luar negeri dan sedangkan di Indonesia tidak ada manufaktur yang bisa bersaing secara lokal maupun luar negeri. Banyak kan manufaktur kita itu impor dan juga selain dari Big Bang kita banyak pendapatan APBN itu berasal dari perusahaan komoditas seperti batu bara, nikel, tembaga, emas dan lain-lainnya. Namun mereka ini karena punya cycle yang memang tidak pertumbuhannya tuh growth-nya stabil seperti di Big Bang. That's why kenapa kita tuh lebih banyak memegang investornya itu di saham-saham Big Bang. Oke. Langsung saja kita yang saham pertama seperti biasa tentunya ada ISG, BBCA, BBRI, BBMRI dan juga BBNI. Ya, terakhir ini ada BRIS. Kita langsung lihat dari kondisi chartnya. Hari ini ISG tertutup terkoreksi 0,78%. Ini yang pengen saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa ya kemarin di hari Minggu saya udah bilang yang punya saham bank BUMN perlu berhati-hati, bakal ada koreksi lebih dalam. Ya, di sini saya udah juga bilang siap-siap average down ya. Bagi yang punya bank BUMN itu bisa serok di harga paling bawah karena kalau kita cut loss itu bener-bener ya disayang ya. Kita incar di sini untuk saham Big Bang itu ya untuk dividen saja. Karena soalnya asing sama lokal itu skeptis dengan kebijakan atau peresmian Danantara ya. Nanti kalau misalnya Danantara itu udah mulai ada trust atau profit per kuartal saja atau per tahun, nanti itu asing dan lokal flow-nya bakal bisa lebih gede daripada flow yang biasa. Jadi sebenarnya ini Danantara ini merupakan proyek ya Danantara ya cacing-cacing, naga-naga gitu. Nah, ini ya peresmiannya hari ini dan saya udah bilang bahwa ya benar terjadi hari ini ISG koreksi dan beberapa Big Bang seperti ini ya. BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI itu benar-benar terkoreksi termasuk ini Telkom ya. Ini biasanya kita rubah ke Telkom dulu ya. Ini terkoreksi juga kan. Kenapa saya bisa memproyeksikan hari ini ya ISG itu bisa koreksi padahal peresmian Danantara kan ini bagus loh seperti Temasek di Singapura. Ya karena kembali lagi transparansi dan jajaran yang memegang Danantara itu banyak yang trust isu seperti tidak bisa diaudit dan diawasi oleh KPK. Terus pemegang jajarannya pernah ada bekas korupsi. Terus yang diangkat menjadi jajarannya itu kebanyakan orang politik, bukan orang yang jago di ahli di bidangnya. Ya, berbeda jauh dengan tema sekdan. Saya insya Allah dalam minggu ini akan membuat video khususnya karena saya kesal gitu kan dan sayang banget dengan adanya kebijakan seperti ini. Bukan saya berarti tidak mendukung pemerintah, saya sangat-sangat mendukung tapi tolong harus ada yang direvisi ulang gitu. Oke, langsung saja kita ke sahamnya ya. Ini bursa ditutup variasi seperti biasa ini ya. Oke. Dan juga seperti biasa lagi kalau ISG lagi koreksi, satu dunia lagi koreksi seperti yang udah saya bilang kemarin bahwa ya saham-saham teknologi yang bakalan lagi uptrend. Kembali lagi saham WiFi, MDTL, WIRG yang lagi naik. Oke, flow-nya ke sini nih. Kita langsung saja ke saham yang pertama. Tapi kita bahas lagi ya bentar ya. Nih, untuk ISG seperti yang udah saya bilang kemarin 4 hari yang lalu ya atau 3 hari yang lalu di hari Kamis ya. Di Rabu tanggal 19 Februari bahwa ini ISG potensinya bakal ada turun masuk ke area retracement yang di sini. Ternyata bener kan. Besok ini bakalan ada terjadi koreksi atau sedikit hijau dan akan
terjadi lagi untuk lusa itu koreksi. Penting dia bermain dulu di area sini. Dan semoga aja itu flow tuh bisa kembali masuk trust kepada Danantara dan itu bisa ISG membuat baik kembali. Tetapi kalau Danantara ini bikin skeptis kembali ya amit-amit ya ini ISG bisa kembali jauh jatuh ke bawah ya. Nah, bisa kembali ke area liquidity kemarin bahkan ya bisa menembus kembali di area di sini 5.000 sampai 6.000-an. Ini sangat-sangat berbahaya ya buat teman-teman semuanya ya. Langsung aja kita ke saham yang pertama yaitu ada saham BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 0,83% dan kita lihat transaksi asing ya seperti yang udah saya duga pasti distribusi yang hari ini distribusi oleh asing sebesar 242 juta lembar. Kita langsung lihat saja chartnya ya. Aduh, kasihan juga nih ISG ya. Nah, ini kemarin saya udah ngoperasikan bahwa kalau BBCA itu benar-benaran bagus flow-nya ya itu bisa bakalan naik. Tetapi kalau misalnya ini masih distribusi dia baru memantul di area retracement atau rectangle di 8.500 hingga 8.250. Dan setelah 3 hari pergerakannya ya BBCA masih bertahan di area itu saja ya. Yang artinya kalau asing ini distribusi seperti yang udah saya sering bilang retail atau lokal yang masih menahan harganya. Oke? Untuk di BBCA. Ya, kedepannya bakal chartnya masih seperti ini modelnya ya teman-teman semuanya. Oke, tidak panjang lebar karena ini ya seperti itu aja. Kita langsung bahas ke saham yang kedua yaitu ada saham BBRI yang hari ini ditutup menguat, justru menguat ya. Karena ya ini saya prediksinya ini kenapa BRI ini hanya dia saja yang menguat karena ya itu udah pemaksaan atau terpaksanya dari segi teknikal yang udah benar-benar curam. Jadi dia tuh ya wajar untuk rebound di hari ini. Dan transaksi hari ini justru ada sedikit akumulasi hanya 16 juta dibandingkan distribusi kemarin yang udah senilai sekitar 700 jutaan. Langsung saja kita lihat chartnya bagaimana kondisi BBRI ini yang benar-benar udah jauh harganya turun dan ini merupakan harga pandemic order atau harga pandemic corona kemarin. Ini ya kita bikin kemarin di tanggal ya 19 Februari ternyata turun ya sampai bertahan di area rectangle yang udah saya bikin sebelumnya. Lalu apakah BBRI masih bisa ada potensi penurunan? Nah, kita lihat dari transaksi asing tadi yang masih kecil akumulasinya ya. Ya saya sebenarnya masih skeptis sama BBRI ini. Dan ini BBRI ke depannya ya, ini bakalan masih stay di sini aja. Dia bertahan dulu deh di pola penan atau symmetrical triangle ini. Ya kalau dia masih bertahan di sini, apakah dia bisa kembali ngebreak di area 4.700 170 atau dia bisa kembali turun dulu ke 3.800 dan kembali naik ke 4.020. Karena pola-pola seperti ini ya teman-teman semuanya biasanya ini akan dibawa turun dulu nih, dibawa turun kan. Nanti dia baru kembali naik. Nah, kembali naik. Ini dibawa turun dulu ke area liquidity atau area stop lossnya teman-teman semua. Nanti baru dihajarnya naik. Dan kemungkinannya kalau misalnya ISG kita itu beneran bagus ya. Kan ini besok bulan puasa nih. Dan spending masyarakat itu lebih banyak. Tentunya perusahaan-perusahaan akan menghasilkan laba. Dan perusahaan-perusahaan seperti emiten perbankan ini akan menghasilkan profit karena banyak orang yang meminjam, so jadi NPL-nya si perusahaan tadi tentunya akan menjadi lebih naik. Nah ini seperti ginilah gambarannya ya kalau nanti udah naik ya teman-teman semuanya. Nah ini udah naik, dia kembali turun lagi koreksi ya. Nah, baru dia akan kembali menuju ke sini dulu ya ke 4.370. So untuk BBRI ini benar-benar butuh perjuangan. Ya walaupun kalau kita lihat dari candle ini ya weekly ya ini sebenarnya udah area corona nih tahun 2020 akhir ya. Tapi kalau betul pure area corona ini udah di bawah di harga 2000-an. Ya kalau saya all in sih gitu. Tapi susah untuk turun lebih jauh untuk di harga corona, oke.
Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi tipis ya, sebesar 0,98%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, masih ada distribusi sebesar 77 juta lembar. Kita langsung saja ke chartnya, bagaimana kondisi BMRI hari ini. Nah, BMRI ya masih sama seperti yang udah saya bilang, dia akan bertahan dulu di area rectangle support di sini ya. Untuk BMRI ini dia nggak untuk dalam waktu dekat dia nggak bakalan jatuh dulu ya. Ini bentar saya hapus dulu. Nah, ini untuk merupakan area di BMRI. Menurut saya ini BMRI dia bakalan di sini dulu untuk jatuh kembali ke bawah ya, di bawah dari area harga 5.000 ini ya, ini bakalan sulit untuk BMRI karena melihat dari distribusi asingnya udah mulai kecil ya, pasti besok sedikit ada akumulasi dan ditambah dengan adanya retail dia akan bisa kembali naik. Tapi tidak menutup kemungkinan ini harganya bisa kembali jatuh ya teman-teman semuanya ke bawah. Nih, ini bisa jadi. Tapi menurut saya ini bakalan bertahan di sini dulu. Dia akan kembali akan dibawa kembali naik dan itu bisa kita untuk take profit dekat ini di 5.725 di area fair value gap-nya. Nah, oke, itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI yang hari ini ditutup juga terkoreksi besar ya, 2,32%. Kalau kita lihat dari transaksi asing juga ada distribusi sebesar 64 juta lembar. Kita langsung saja ke chartnya bagaimana kondisi BBNI hari ini. Ya, ini polanya masih sama ya. Dia seperti yang udah kita proyeksikan kemarin di hari Rabu ya. Ini bisa kembali turun dan naik saya bilang kemarin kan. Tetapi ternyata hari ini harga di break. So ini merupakan area jebakan atau liquidity grab bagi teman-teman ya retail yang ingin dia beli di sini, ternyata sellernya asing itu di sini gede. Bam. Dan ini kedepannya BBNI ya bakalan stay dulu di harga 4.180 hingga 4.060. Ini untuk area kekuatan BNI kedepannya ya bakalan di sini dulu lah sampai ini stokastiknya akan mentok seperti ini ya. Tapi kalau stokastiknya ini udah mentok seperti ini, harganya udah kembali di sini, itu BBNI baru ada sedikit rebound. Reboundnya kemana? Ya tentunya ya BBNI ini bakal ada sedikit reboundnya itu ke area terdekatnya dulu di sini. Nah dia keluar sini seperti ya polanya biasanya seperti ini ya, sini dan baru dia akan kembali ke sini. Ya ini sebenarnya kalau udah kayak gini polanya kita bisa TP tipis-tipis yang untuk day trade karena takut ya dengan keadaan global yang tidak pasti. Tapi kalau teman-teman yang punya trust gede atau investor, ini merupakan ya cicil saja terus sampai nanti teman-teman itu bisa take profit di area 5.825 maupun di sini di 6.075. Oke, disclaimer on ya untuk BBNI. Langsung saja kita ke saham yang terakhir, yaitu ada saham BRIS yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,32%. Kalau kita lihat dari transaksi asing pasti hijau. Merah ya, tapi dikit loh, 1 juta lembar saja. Dibandingkan yang kemarin itu ada 11 juta lembar. Ya berarti ini asingnya udah mulai pengen ngegocek para retailnya. Ini seperti yang udah saya bikin juga kemarin di tanggal hari Rabu ya. Saya udah bilang bahwa ini bridge chance-nya dia turun dulu ke area support yang udah saya bikin kemarin nih ya. Nih, bener kan? Akhirnya hari Rabu kita bikin proyeksi ini turun dan di 2 hari ke depannya ada rejection dan menjadi area pemantulan di support garis trend yang udah saya bikin ini. So untuk bagaimana bridge ke depannya ini chance-nya itu untuk bisa kembali ke 3.200 itu ada. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin kata saya kemarin di sini ya, untuk dan ngebeliknya tuh di area sekitar sini 2.930 atau di
di sini deh di 2910 ya teman-teman, setidaknya itu bisa cari peluang profitnya sampai di 3200 itu sebesar 9,32%. Selamat yang kemarin ngebelik di area harga bawah. Karena saya kalau ngasih proyeksi saya nggak pernah bilang ini harga ini kita bisa beli langsung sekarang, ini bakalan naik, enggak. Saya bilang entry terbaik kita itu di mana agar kita tuh bisa menghindari yang namanya area stop loss dan memaksimalkan profit atau PNL teman-teman semuanya. Ya itu untuk bridge ya. Selamat untuk teman-temannya kemarin. Ya pure untuk mengikuti analisa saya. Tapi disclaimer on ya, itu resiko ditanggung masing-masing. Oke, itu untuk saham bridge yang saham terakhir kita. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jadi teman-teman ya jangan kaget terhadap dengan kondisi market yang selalu ngedown ini ya, karena kita sebagai trader dengan adanya market yang merah ini itu dituntut untuk belajar lebih giat lagi. Karena misal nih ISG lagi merah, karena kita itu udah jago, jadi kita itu bisa mencari saham-saham yang flow-nya itu pindah kemana, dan juga kita itu bisa mencari juga saham-saham yang berpotensi yang ada di luar negeri seperti di saham US. Dan juga dengan kita yang udah rajin belajar, kita udah mulai jago, tentunya kita udah bisa mengatur waktu tadi untuk trading. Seharusnya kita trading itu jangka bulanan, kita bisa ngambil trading tuh udah jangka harian kembali. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih telah teman-teman yang udah subscribe ya, walaupun ini baru 100, saya udah benar-benar senang atas achievement di YouTube saya ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi bell lonceng. Dan apabila teman-teman ada request, Q&A dan segala macam terhadap saham maupun update saham maupun berita ekonomi, langsung saja di kolom komentar video saya ini. Seperti biasa, salam gacor.